kodenya. Sudah Pak, sudah saya mulai rekamannya. Terima kasih Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kenapa nggak mau? Ini kok nggak mau hilang ya? Ini kok nggak mau ini ya? Ininya biasanya otomatis naik ke atas kan, menghilang ini. Kok masih ada ya? Yang zoom bar-nya ini gimana? Ini nilainya harusnya otomatis dia naik ke atas kan? Zoom bar yang mana ya? Oh, ini nggak kelihatan di sana. Nggak kelihatan Pak. Biasanya, oh oke, ya udah nggak apa-apa. Kemarin itu kita ini apa namanya mengenai signifikansi dari proposal itu untuk ini untuk apa namanya untuk peneliti dan juga untuk kalau yang mau lanjut S3 itu kita perlu bikin proposal. Nah, ketika kita bikin proposal ada hal yang krusial yaitu pelajari dengan baik tornya atau guideline-nya. Karena masing-masing guideline itu apa namanya skema atau kalau proposal itu punya stylenya masing-masing. Jadi ada informasi-informasi yang bisa kita ekstrak dari guideline yaitu uh, mengenai periodenya. Jadi biasanya kapan dia buka dan kapan dia tutup. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita submit setelah deadline, nggak bisa masuk. Jadi ada apa namanya? Ada yang ini gitu kalau oke, saat mungkin kita perlu melihat ini pas waktu dia melihat kapan deadline-nya. Oke, kemarin sudah lewat, jadi harus aware banget mengenai deadline. Terus bagaimana cara kita apply-nya. Nah, terus kemudian priority areanya itu seperti apa, karena ini yang penting. Jangan kita istilahnya itu seringkali mungkin kita bikin proposal satu terus kemudian disebar kemana-mana tapi dia nggak masuk ke tematiknya. Terus kemudian juga apa namanya nggak ada karakteristik di dalam proposal itu yang itu spesifik di guideline itu nggak muncul. Jadi kalau bisa jangan bikin proposal yang dia itu satu untuk semua. Jadi sangat diperhatikan guideline-nya, terus kemudian durasinya ada yang hanya setahun, seperti riset ITB itu cuma setahun, riset ITB semuanya itu boleh dibilang itu hampir setahun, terus kemudian juga kalau riset dari Dikti itu bisa sekali dapat ya 3 tahun asalkan dimainkan dengan baik. Kalau dari LPDP juga sekali dapat itu bisa 2 atau 3 tahun. Nah, style-nya itu beda-beda. Grand size-nya itu seperti apa? Terus kemudian apa yang menjadi requirement dari itu? Ada yang misalnya
high index-nya harus 10 misalnya, atau ada requirement-nya itu dia sudah punya paper di Q13 sebagai first author atau apa. Nah, output-nya berapa? Kita propose output-nya itu misalnya itu ini apa namanya? 10 misalnya. 10 tapi international conference proceeding. Sedangkan berdasarkan guideline-nya itu mintanya cukup satu tapi jurnal Q1, maka mau itu mau 100 pun itu dia nggak akan memenuhi persyaratan dari sini. Jadi apa namanya, kita perlu sekali untuk membaca ini. Dan yang terakhir itu bagaimana reviewer itu menilai dari proposal kita. Nanti di bagian terakhir saya akan tunjukkan proposal-proposal saya yang di riset ITB, bagaimana mereka para reviewer itu menilai proposal saya, itu akan ditunjukkan sebagai contoh. Ya. Nah, jadi hal-hal informasi penting ini itu semuanya ada di tutor, ada di guideline, ada di panduan. Jadi sebelum kita mulai bikin proposal, sangat-sangat direkomendasikan untuk membaca terlebih dahulu. Ya, jadi ini harus dibaca. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini yang domestik itu bisa Dikti atau Menristek BRIN, ada dari Indonesia itu PDP. Misalnya nih karena kita di ITB ya ini ITB gitu. Nah, Dikti pun itu ada kategorinya beda-beda gitu. Nah, kita nanti bisa milih-milih gitu. Ada yang dia itu ini basic research, ada yang applied research. Kita apa namanya, hasil outputnya itu kita misalnya apply basic research, tapi output yang kita propose itu adalah paten, adalah apa namanya, adalah paten, adalah ini misalnya TRL ini TRL 6 gitu, atau TRL malah TRL 9 udah siap produksi gitu. Nah, tapi mau itu setinggi apapun, tapi dia apply-nya basic research. Yang mana basic research output-nya bukan paten, bukan output wajibnya bukan paten, bukan ini apa namanya, teknologi yang ready untuk diimplementasikan, tapi outputnya adalah paper. Jadi apa namanya, itu malah nggak bisa nembus karena dia tidak sesuai dengan requirement-nya. Applied ini research scheme-nya itu, kalau yang applied research ini bisa paten, bisa ini. Nah, terus kemudian ini ada doktoral disertasi. Syarat utamanya harus ada mahasiswa doktoralnya untuk apply-nya. Dan ini kalau yang apa namanya, di sini ada yang mahasiswa S3, maka bisa untuk apply ini bersama dengan pembimbingnya. Syarat utamanya harus ada mahasiswa S3-nya, ada outputnya. Nah, terus kemudian ini yang sifatnya itu kompetitif nasional. Yang sifatnya itu desentralisasi itu bisa PDIPT, PDIPT, ataupun yang sifatnya itu insentif insinas. Tipe-tipenya beda-beda, kita harus baca sendiri-sendiri. Yang ini biasanya itu satu panduan, sedangkan insinas itu panduannya beda lagi. Jadi harus dibaca dengan baik. Ini LPDP itu bisa sifatnya risiko kompetitif, investasi, atau international cooperation. ITB misalnya ada riset ITB, ada P2MI atau P3MI, kalau yang sekarang namanya P2MI. Nah, sedangkan yang sifatnya itu dari luar, yaitu ada yang untuk non konsorsium. Jadi ini non konsorsium itu maksudnya itu kita secara personal bisa apply, researcher secara personal bisa apply, nggak harus sebagai apa namanya, sebagai yang dia ada link dengan industri atau dengan beberapa universitas, itu nggak ada, bisa secara personal. Anggota timnya pun itu nggak ada masalah, mau dari satu universitas mau dari universitas lain itu nggak ada masalah. Nah, yang non konsorsium itu ada Asahigas, ada Osaka Gas,
tewas itu ini apa namanya? Eh, jadi untuk negara berkembang gitu kalau nggak salah. Jadi ini persyaratannya itu 40 tahun gitu. Dia usia maksimalnya itu 40 tahun. Jadi kalau yang udah umur 41 mau apply ini otomatis nggak bisa. Terus kemudian eh, kalau nggak salah 5 tahun setelah dapat S3-nya gitu ada persyaratannya. Nah, kita kalau nggak baca itu nggak jadi kita wah ini pengen dapetin yang tewas ini tapi somehow umur nggak itu nggak umur sudah lewat tapi nyoba apply maka nggak bisa tembus otomatis. Dan yang konsorsium type ini apa namanya? Ini dia harus ada gandeng partner. Misalnya ini kalau yang Newton Fund itu karena Newton Fund dari British Council, maka yang dari British Council maka kita harus punya partner dari UK-nya. Partner utamanya itu dari ini, dari apa namanya, dari universitas. Nah, terus kemudian tergantung nanti ini apa namanya skemanya. Newton Fund ada yang institutional link, ini cukup dengan universitas. Impact scam istilahnya itu adalah kelanjutan dari Newton Fund institutional link. Kalau misalnya hasilnya ini bagus, dia pengen melanjutkan risetnya itu dia bisa apply impact scam. Orang yang starting dari pertama nggak bisa langsung apply impact scam. Terus kemudian ada skema lain yaitu industri academy partnership program itu dia harus ini join antara akademia Indonesia dan UK plus ada industrinya aplikasinya ke industrinya itu bagaimana gitu. Nah, itu skemanya beda-beda. Ini juga ada Global Challenge Research Fund. Ini dari UK juga. Jadi yang apply adalah itu researcher atau lecturer dari UK, tapi dia menggandeng partner dari itu dari luar negeri. Waktu itu saya apply ini, tapi apa namanya risetnya akan jalan, fundingnya akan jalan kalau mahasiswa S3 yang diajukan itu diterima. Itu kita ada apa namanya udah milih yang terbaik dari PJ. Jadi mahasiswa S2 yang cukup cuma 1,5, S1-nya itu IPK-nya 3,95, S2-nya itu IPK-nya 4, terus kemudian juga dia sudah punya paper internasional, apply sini kita udah cukup confident, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi, jadi akhirnya gagal dan yang ini di CRF kita nggak dapat. Atau ada yang dia itu ini dari Unsigned, ini waktu kemarin yang COVID Spark, jadi dia harus tandem antara universitas dari Jepang dan universitas dari member institution. Member institution ini kudu beberapa, nggak bisa hanya satu gitu. Nah yang ini apa namanya Southeast Asia Europe Joint Funding ini fundingnya itu ini apa salah satu negara di Southeast Asia untuk Indonesia itu fundingnya itu dari LPDP, terus kemudian dari Europe itu ada apa namanya EU. Nah itu untuk riset bersama. Jadi di sini harus ada uh, apply itu adalah researcher dari EU dan researcher dari Southeast Asia. Nah ini tipe-tipe dari itu masing-masing beda-beda. Nah ini apa namanya misalnya international collaboration, ini ada persyaratan-persyaratan, terus kemudian objektifnya gimana, apa yang jadi bidangnya, kita bisa lihat semuanya di sini apa ini. Nah kalau misalnya oh saya pengen apa misalnya riset saya mengenai nuklir, nuklir nggak ada di dalam ini di dalam fokus riset area ini, maka kalau dia bisa mengkait-kaitkan dengan yang seperti yang ada seperti ini bisa apply. Tapi kalau dia maksain apa namanya bidangnya itu adalah terkait dengan nuklir ya masuk sini ya otomatis reject ya. Nah ini persyaratannya
persyaratannya itu ini namanya 3 publikasi di UNSI 2 dan seterusnya gitu. Ini saya waktu itu mau apply bareng dengan kolaborator dari UK, dari Manchester. Nah, jadi ini ada beberapa persyaratan ini, terus kemudian ini bagaimana prosedur seleksinya, terus timelinenya bagaimana gitu. Dan ini bagaimana mereka menilai itu dari proposal kita. Jadi ini ada scoringnya. Nah ini terlihat salah satu poin utamanya itu adalah researcher quality itu 50% dari nilai total score. Nah, researcher quality yang 50% itu dia ada komponen-komponennya lagi. Yaitu ini harus sudah punya preliminary study yang itu produksi dari sudah publish di jurnal. Terus kemudian quality dari si researchernya itu berapa banyak dia publish di Q1, Q2 dan seterusnya. Ini kalau dia Q1-nya itu lebih dari 4, yaitu lebih dari 5, maka dia scoringnya 5. Kalau dia Q2-nya itu lebih dari 5, maka scoringnya 4 dan seterusnya. Ini adalah kita harus melihat apa yang menjadi bagaimana reviewer itu menilai proposal kita. Dari sini kita melihat-lihat bagaimana bobot poin kita, terus apa yang harus kita tawarkan di proposal kita supaya ini bisa sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Nah di sini kayaknya dari scoring yang penting itu justru malah rendah scoringnya mengenai scientific state of the art-nya itu hanya 10% nilainya. Jadi di sini kalau melihat dari sini, mau sebagus apapun proposal kita, kalau kita hanya di sini researchernya pemula, maka langsung kebanting di poin di sini. Poin ini akan sangat kecil, maka otomatis itu nggak akan bisa nembus gitu. Terus kemudian setelah kita punya yang terutama yang PI, kalau dia itu ininya cukup bagus, kualitinya cukup bagus, kita harus melihat bagaimana outputnya. Jadi dibanyak-banyakin jumlah paper. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja ya, karena saya biasanya kalau ngeliat ke sini langsung sini aja, nggak ngeliat ke WA atau apa. Langsung aja komen kalau ada yang mau bertanya. Ini ya ada yang bagian sininya itu cukup tinggi gitu, poin scientific advancement. Jadi kita harus benar-benar membaca tornya seperti apa, scoringnya kayak gimana gitu. Jadi memang yang utama itu biasanya itu track record peneliti itu yang menjadi penting. Jadi biasanya memang kalau dia itu masih peneliti pemula baru-baru datang, itu biasanya nebeng dulu ke yang udah punya nama. Karena kalau dia itu nggak itu langsung apply, ya itu kita nggak punya track record. Itu yang biasanya suka kebanding. Saya dulu waktu pertama kali masuk 2015, 2016 sudah apply, itu gagal, 2017 apply gagal, 18 apply gagal yang bisa isi PTB, baru tahun 2019 baru dapat, tahun 2020 itu baru dapat untuk 2021. Jadi panjang cerita ini nih. Jadi boleh dibilang ini saya di sini itu lebih ke arah sharing apa yang menjadi pengalaman saya, sehingga itu nanti nggak perlu kalian harus struggling di awal-awal itu. Ini ya.
Nah, ini apa namanya, outputnya harus di ini, kita harus ngelihat outputnya bagaimana outputnya. Nah, kalau yang ini adalah harus, yang lain-lainnya itu adalah additional. Kalau ini nggak tercapai, otomatis yang ini mau itu sebanyak apapun prototipe-nya, mau itu sebanyak apapun patennya, tapi kalau ini tidak tercapai, maka otomatis dia tidak memenuhi persyaratan. Ini itu apa namanya, waktu itu saya apply-nya, tapi ini masih kecil poinnya karena baru satu, jadi aku nggak itu. Nah, ini yang institutional link, yang Newton, ini juga kita sudah dapat ini yang Newton Fund. Nah, di sini uh, Newton Fund ini kita apply dari tahun 2017 kalau nggak salah. Apply 2017, 18, enggak, kita apply-nya 2018, 2000, mungkin 2017, 2018, terus kemudian 2019 kita apply. Nah, apa namanya? Yang pertama dan kedua, itu yang pertama bidangnya biomaterial, yang kedua itu bidangnya itu industri 4.0, yang ketiga lebih implementatif, yang akhirnya itu dapat. Nah, ini kita ngelihat ininya bagaimana ini. Nah, kita ngelihat kan di sini itu ada tematik priority-nya. Ini ada biomedical. Oh, berarti biomedical, biomaterial kita bisa masuk nih di sini. Cuman somehow ada beberapa kriteria, ada beberapa consideration dari mereka, yaitu walaupun dari segi tematik priority-nya itu sama, ada masuk ke sini, tapi pihak reviewer melihat significant impact dan immediate impact. Nah, immediate impact-nya itu yang kita waktu itu kalah. Karena kalau biomaterial ya kita melihatnya ya ini adalah outputnya adalah paper, terus kemudian ini apa namanya, long term sifatnya impact-nya itu, sedangkan ada yang lain itu apply mengenai stunting, kalau nggak salah stunting, dan itu apa lebih ke arah yang survei-survei gitu. Jadi impact-nya mereka lebih ke arah langsung ke signifikan, ini dia. Jadi ini adalah pemetaannya kayak gini, terus kemudian pemetaannya kayak gini, bagaimana kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting. Misalnya kalau nggak salah soal stunting, saya agak-agak lupa. Akhirnya yang dapat yang itu gitu. Terus jadi bukan hanya dia itu cocok terkait dengan tematiknya, tapi juga kita harus consider apalagi yang menjadi poin yang kelihatan oleh reviewer ini menarik gitu. Nah, jadi kita waktu itu ngejar ke sini, yaitu immediate impact-nya itu ternyata kurang signifikan, waktunya lama, terus kemudian hasil dari evaluasi kita waktu itu, kita apply lagi, tapi topiknya nggak ke sini yang jangka waktunya lama. Kita apply-nya itu ke penerapan industri 4.0 di PT Inka. Jadi apa namanya, IoT seperti itu, cuman mungkin dianggapnya itu hanya kayak spesifik di hanya untuk implementasinya yang mendapatkan benefitnya mungkin hanya dalam ruang lingkup yang terbatas. Jadi akhirnya nggak terlalu kepake, nggak dapat. Yang ketiga baru kita dapat itu mengenai ini permasalahan soal air. Nanti akan ditunjuk dulu ini aktivitas-aktivitasnya. Terus nah ini untuk kalau proposal 2016, apply-nya berarti 2016. Ini apa namanya, ada persyaratan ini ya. Nah, kita lihat yang 2019 itu ada tambahan. Tadi yang ini hanya ini saja, tapi
untuk 2019 ada tambahan. Jadi PI dari Indonesia harus pertama penyediaan NIK itu udah pasti semua dosen ada, harus PhD. Terus yang ketiga itu punya 2 paper di reputable journal sebagai first atau corresponding. Jadi ada tambahan poin ini, jadi akhirnya nggak semua orang jadi eligible. Jadi kita harus ngebaca dengan baik apa yang jadi persyaratan-persyaratan. Nah ini terus ini kita harus membaca ini supaya nggak ini. Jadi ada yang dia itu bisa ngebayar bench fee, jadi misalnya kita riset ke sana itu ada bench fee-nya itu tercover, tapi ada yang nggak tercover. Terus kemudian ada yang dia itu bisa beli bahan, bisa beli bisa beli alat, ada yang nggak bisa, macam-macam ya. Nah itu mengenai tipikal dari proposalnya. Ada yang mau bertanya di situ atau kita coba lanjut ke slide yang lain dulu? Pak tanya Pak, saya mau ya. Iya. Tadi Bapak di materi ada jelaskan tentang paten ya. Ya. Nah itu tuh apakah kita juga selain publish jurnal ya di kan ada persyaratan Q1, Q2 itu paten juga menjadi persyaratan nggak, atau misalnya pengalaman dari Bapak gimana sih ketika kita menemukan sesuatu yang baru kemudian kita ingin mempatenkan itu seperti bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan pertama dulu, persyaratan atau enggak? Kembali kita harus baca banget TOR-nya, guideline-nya. Jika di dalam guideline-nya itu tidak disyaratkan itu, maka kalau ada paten itu sifatnya additional, sifatnya nilai tambah. Tapi apa yang jadi persyaratan utamanya yang menjadi kalau itu nggak ada di dalam sana itu langsung otomatis reject gitu. Nah jadi misalnya tadi kayak yang teknologi terapan, saya akan coba share ini ya. Nah, ini apa namanya? Ada skema, ini adalah contoh yang riset ITB yang kita tahun 2021. Jadi ada persyaratan, misalnya kita bisa apply yang pengen apply-nya yang pengembangan unggulan gitu. Maka outputnya yaitu dia harus ada prototype dari ini, plus dalam hal ini dia Q1. Tapi kalau dia itu yang riset ITB doang, yang riset unggulan, maka outputnya itu dia adalah Q1. Satu jurnal Q1. Mau itu dia itu ada
paten mau itu 10 itu justru nggak masuk kalau yang ke unggulan. Jadi kita harus pilih-pilih apa yang kira-kira outputnya dan itu yang kita bisa ini. Kalau misalnya mau paten maka apply-nya ke skemanya pengembangan unggulan. Untuk pengembangan unggulan. Terus di sini juga ada output ini dosen muda. Nah, dosen muda di sini ada persyaratannya itu umur. Kalau nggak salah 35 kalau nggak salah ya. Nah, syaratnya itu tidak lebih dari 35. Maka apa namanya mau kita umurnya 36 itu otomatis nggak bisa ini gitu. Di sini ada kata atau, jadi bisa dia apa namanya apply kalau misalnya ini dari segi umur nggak memenuhi asalkan dia pengalaman kerja di ITB-nya kurang dari 5 tahun itu bisa apply. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti ini kita harus baca dengan baik. Terus kemudian juga ada satu lagi yang kolaborasi dengan university top. Maka yang jadi persyaratan utama itu harus ada partner. Persyaratan ini. Jadi dia harus ada partner dengan itu dengan universitas top dunia tersebut gitu. Jadi kita benar-benar harus melihat apa yang menjadi output dari ini. Nah, jadi mengenai tadi yang soal paten atau ini baca kembali ke ininya ke guideline-nya. Kalau di dalam guideline-nya itu diminta paper, maka kita apa namanya yang harus diprioritaskan adalah apa namanya yang kita propose outputnya harus paper. Mengenai itu ada paten, itu ada tambahan. Kalau misalnya kita mau ke paten, maka kita skemanya kita cari yang berbeda. Gitu, Bu. Jadi benar-benar harus dilihat skema apa namanya panduannya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih Pak penjelasan. Oke, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau gitu, oh iya, monggo. Kalau absennya apa sudah dibuka ya Pak? Mengatur nuan, lupa ya. Ini sering banget ini. Oke, yes. Terima kasih sudah diingatkan. Sering banget lupa. Kalau buka dari di tengah-tengah ini ininya lambat ya. Ambil jalan lah ya. Ini masih loading terus nih. Ini nanti ini deh. Nanti tolong ingatkan lagi ya, ini dia masih jalan gitu. Jadi masih nunggu. Oke. Sekarang kita coba ingin mengenai bagaimana membuat proposal dan melihat bagaimana proposal itu bisa dicek. Ini presentasi yang disampaikan oleh ini Spencer Gibson ini dia lumayan terkenal dan ini dari kayak NHI National Institute. Nah, jadi di sini kita harus aware ketika kita itu mau menulis proposal itu kalau bisa screening awal itu dari sudah cukup familiar, yaitu dia akan baru melihat ke bagian ke bagian summary atau executive summary kan ini bagaimana track recordnya bla 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 yang ini itu kita coba sama-sama. Yang pertama banget adalah mengenai judul. Nah, judul kalau bisa itu adalah judul yang cukup padat yang bisa membuat reviewer itu punya gambaran
ini nanti dia akan melakukan apa sih? Judul kalau bisa itu apa namanya agak ada campuran kata-kata yang sifatnya general dan juga itu spesifik, tapi juga jangan membuat terlalu spesifik sehingga orang menjadi nggak ngerti apa-apa. Nah, misalnya seperti ini adalah judul yang apa namanya bagus menurut Spencer tadi, yaitu di sini ada kata-kata yang spesifik yang mungkin orang nggak terlalu ngerti, tapi apa namanya ada judul yang dia itu bisa cukup dimengerti oleh orang, yaitu pertama ini dia akan melakukan studi terkait dengan brain cancer. Terus kemudian dia akan mempelajari bagaimana peranan dari si protein ini. Protein ini nggak tahu, tapi yang jelas protein ini kayaknya ini ada kaitan dengan ini apa namanya dengan si brain cancernya. Cukup di ini gitu. Nah, dan ini apa namanya yang rejectnya kadang-kadang terlalu panjang gitu. Dan tidak terlalu mengerti. Kalau brain cancer semua orang bisa ngerti, tapi kalau lihat yang di sini determining the mechanism of action BCL2 ini apa namanya BCL itu orang mungkin gak begitu ini, terus kemudian apoptotik ini hanya orang biomedik yang cukup familiar dengan sini. Apa ini terlalu panjang dan istilahnya itu kita menunjukkan bahwa saya expert di sini, tapi konsekuensinya itu justru malah apa namanya nggak terlalu banyak orang yang ngerti. Ingat, yang namanya reviewer bukan kita yang memilih. Kalau paper itu jelas bahwa yang menjadi reviewer adalah orang yang memang benar-benar expert di editor oleh timnya, sehingga itu yang benar-benar yang expert di sana. Tapi untuk proposal kadang-kadang bukan yang sangat expert di bidang situ. Jadi kita harus consider yang jadi reviewer itu adalah orang yang relatif di awam. Apakah ini bisa dibaca, bisa menarik orang awam atau enggak? Nah, kalau yang kayak gini ini udah sangat kompleks. Nggak terlalu kelihatan. Jadi nanti kita akan lihat contoh ini ya. Terus ini apa namanya? Kita bisa kalau dalam ini yang proposal di luar ke NHI ini kita bisa itu propose apa yang menjadi referensinya. Nah, referensinya ini kayak dulu kalau bikin paper juga kalau yang ke jurnal yang tinggi kita bisa propose siapa yang jadinya. Kalau bisa jangan sampai kita memilih kompetitor. Kalau milih kompetitor otomatis itu akan susah sekali ngadepinnya. Nah, ini jadi dia kalau bisa dia itu ini apa namanya saintis yang dia cukup objektif tapi jangan terlalu kritikal. Nah, kalau kita milih referee-nya itu close kolaborator, ini kelihatan dari list paper kita itu ada nama itu. Misalnya kalau saya apply ke luar, saya milih referee-nya itu Paulo. Itu kelihatan ada kolaborator namanya di situ, maka itu otomatis nggak akan bisa dipertimbangkan referee. Terus kemudian juga apalagi kalau kita milih kompetitor, bisa sengsara kita untuk kalau kita milih kompetitor. Dia nggak pengen kita dapat, dia nggak pengen kita publish karena dia itu bidangnya itu sama persis dengan dia. Jadi ya dia akan berusaha gimana caranya untuk membuat ya yang kita fail, yang dia goal gitu. Nah, ini juga kalau researcher saintis itu sangat tinggi, itu biasanya dia tahu sangat detail itu bisa jadi itu critical malah sifat gitu. Ya. Nah, ini co-aplikan. Jadi ada PI, ada co-PI. Ini penting.
Kalau misalnya kita sebagai PI tidak memiliki track record yang sangat powerful, maka sangat direkomendasikan memilih PI yang dia itu punya nama sehingga dia signifikan powerfulnya. Nanti akan saya tunjukkan apa yang jadi review komen dari reviewer dari proposal studi saya. Ini sangat penting tentunya mengenai KPI. Kalau bisa dia meningkatkan value dari proposalnya, apalagi kalau kita masih baru. Ya. Terus kemudian dia bisa nambahin skill. Misalnya saya pengen main di machine learning, wah saya harus jadi machine learning untuk aplikasi ke material, maka saya menggandeng Pak Pram yang memang orangnya punya spesifik skill di situ dan itu bisa men-enrich saya gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya yang weak itu kita hanya istilahnya tuh ngambil nomor nama, nggak terlalu berkontribusi dan somehow itu nggak ada kaitannya dengan riset. Ini saya sempat fail karena ya perlu ada nyari kolaborator dari universitas lain, tapi ya yang saya kenal itu tidak terlalu memberikan impact signifikan. Jadi ya budget yang ini reject ini itu nanti akan saya share filenya ke WA group ya. Ini yang rejectnya gimana, ini saya akan kilas. Ini silakan nanti dibaca intinya. Nah ini soal background ini penting. Jadi background itu bagian introduction, bagian pendahuluan. Itu mungkin kita itu sering kali menyepelekan bagian sini. Dari yang saya baca dari proposal yang semester lalu, yang saya amati, seringkali kita membuat proposal itu, saya ingin melakukan ini, sudah di step di awal. Saya mau jadi riset ini akan dilakukan riset mengenai ini, baru kemudian justifikasinya belakangan. Itu enggak kayak gitu. Biasanya cara bikin proposal bagian introduksinya itu sama seperti bikin paper, introduction paper. Jadi dia itu bentuknya akan piramida terbalik. Yang saya akan melakukan riset ini itu ada di ending, di bagian bawah, di ujung dari introduction, bukan di awal. Jadi di awal itu adalah gambaran besar dari si proposalnya. Itu masalah besar yang jadi ininya apa gitu. Misalnya pengen soal tulang gitu, permasalahan soal tulang bone fracture, atau dalam kasus saya tuh misalnya itu Citarum, semua Citarum itu kayak gimana gitu, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi kita harus memberikan informasi yang dibutuhkan itu harus gradual, step by step. Mulai dari yang big picture-nya gimana, terus kemudian ada masalah apa, fokus lagi, kita bisa solve dengan ini, masih ada yang belum terpecahkan di sini, solve-nya gimana, dan seterusnya, sehingga didapat yang namanya research question yang belum terpecahkan, yang belum dieksplor oleh dan disitulah kita akan melakukan riset di sana. Jadi justifikasi apa yang perlu kita lakukan itu penting di sini. Nah kalau bisa itu kita sudah ada preliminary datanya. Ya. Oke.
Kalau yang reject itu kita provide data tapi nggak terlalu korelasinya ini. Atau kita ngomong bahwa oh ini dia akan memberikan impact yang signifikan. Impactnya apa? Kalau bisa kita jangan seperti apa namanya kayak yang jualan obat seperti itu. Kalau bisa kita harus memberikan justifikasinya secara kuantitatif, jangan secara kualitatif. Ini apa namanya misalnya ngomong ini adalah penyakit yang mematikan. Seberapa mematikan? Berapa tingkat kematiannya? Terus kemudian apa namanya ekspektasi yang kita bisa harapkan dari sini bahwa ini signifikan, riset ini signifikan, impactnya kira-kira seperti apa? Kalau misalnya ini bisa di-solve, masalah Citarum ini bisa di-solve, maka diprediksikan impactnya terhadap lingkungan, terhadap ini dan seterusnya berdasarkan dari reference itu sekian. Jadi kita ada ini apa namanya ada justifikasi yang jelas. Nah, kemudian backgroundnya itu kadang terlalu pendek. Bagaimana kita pengen meng-guide reviewer step by step sampai itu menjadi dia itu menarik. Kalau kita bisa apa namanya kita terlalu to the point, saya pengen melakukan ini, tidak itu bikin flow-nya itu saling terkoneksi dengan baik. Ya. Ini hipotesis mungkin ini ya. Ini nanti silahkan dibaca, terus kemudian minggu depan kita akan discuss lagi mengenai ini. Nah, karena kita nggak terlalu saya akan memberikan contoh. Nah ini apa namanya tadi yang kita ngomong soal judul ya, kita ngomong soal judul di situ di dalam proposal selalu ada apa namanya track record, jadi itu kita tampilkan. Nah, ini adalah list penelitian yang sudah yang sekarang lagi jalan dan yang sebelumnya juga. Nah, kita bisa lihat ini bukan sesuatu yang baik, tapi mungkin kalau misalnya kalian lihat ini mungkin juga ada gambaran lah. Nah, di sini saya ingin mengembangkan smart functional bone scaffold. Terus kemudian teknologinya itu adalah fabrikasinya itu dengan menggunakan additive manufacturing. Yang ini juga apa namanya bone scaffold, smart functional bone scaffold yang fokusnya ke elektroaktif dengan injection. Terus kemudian metodenya 3D printing untuk aplikasinya ke implan tulang. Ini yang apa namanya dari riset ITB yang goal itu apa namanya permasalahan besarnya adalah di Sungai Citarum. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu adalah saya menggunakan limbah yang lain, limbah sandros untuk pembuatan fotokatalis ini. Ini yang lain-lainnya. Nah, ini yang apa namanya yang akhirnya dapat Newton Fund itu gabungan antara ini apa namanya yang bermain di expert di bidang sosial dan kemudian teknikal. Ini yang tadi saya sampaikan penting mencari KPI yang bisa support. Jadi permasalahan di water security ini itu kita akan coba solve dari pendekatan sosial dan secara teknikal. Jadi teknikal di sini apa namanya kita ada Pak Bagus sebagai salah satu tim yang dia sudah sangat sering membuat apa namanya alat filtrasi dan sering kalau lagi gempa, lagi bencana itu langsung turun ke lapangan untuk implementasi alatnya di sana. Dan di sini juga digabungkan dengan yang segi sosialnya. PI-nya adalah orang sosial. KPI-nya, partnernya, tandemnya itu baik gitu
apa namanya, yang dari Manchesternya itu orang teknik, di ITB juga di apa namanya, kopiannya juga orang teknik. Nah, ini dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi komen dari reviewer. Ini adalah komen dari reviewer, dan ini kalau kita apply riset ITB selalu akan ada feedback dari reviewer, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang kita perlu lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada poin yang gede. Salah satu yang gede itu adalah rekam jejak peneliti utama. Rekam jejak peneliti utama itu apa namanya, di sini sampai segede poinnya itu 8, itu yang paling tinggi kalau nggak salah. Oh, enggak ada yang kesesuaian dengan fokus dan itu terlibat. Di sini saya poinnya itu enggak terlalu besar karena apa namanya, saya belum main di itu LGO, zinc oxide sudah ada track record sebelumnya. Apa riset terkait limbah ini kok degradasi limbah ini sudah ada sebelumnya, tapi RGO-nya belum. Jadi yang saya lakukan di dalam tim saya itu ada satu dari satu dari fisika yang itu memang mainnya di RGO, satu dari kimia yang mainnya itu untuk UV-Vis, terus kemudian ada satu lagi dari luar ITB yang dia sudah ada record mengenai pembuatan zinc oxide dari limbah sempros ini. Sehingga ini ada poin jejak anggota peneliti itu cukup tinggi. Nah, ini signifikansinya dan seterusnya kita lihat. Ini reviewer itu ya, tim penelitian yang baik. Jadi kalau kita sebagai pemula sebaiknya mencari KPI yang bisa saling menguatkan. Jadi di sini apa namanya, ya saya tahu diri bahwa saya tidak punya track record yang powerful banget, jadi mencari tim yang baik sehingga itu bisa menambah poin value dari proposal saya. Ini risetnya sama. Apa namanya, saya ini ada kata Sungai Citarum untuk ini untuk apa? Jadi ini 2001 ini ada Sungai Citarum, 2020 ada Sungai Citarum, gitu ya. Karena saya berusaha untuk apa namanya, lebih familiar dengan permasalahannya sehingga reviewernya itu membaca ini langsung kelihatan aware gitu. Nah, di sini kita lihat komennya, topik yang relevan untuk Jawa Barat. Jadi kita dalam judulnya itu perlu membuat mana yang itu bisa langsung catch gitu. Bisa dilihat ini yang riset 2019 itu sama dengan yang ini. Bedanya apa? Bedanya di sini itu hanya disebutkan industri tekstil. Di sini Sungai Citarum. Pembuatan nanokatalis ini itu sama. Jadi yang tahun 2019 ini gagal. Ya, ini gagal. Yang ini berhasil. Padahal ini yang saya tembak yang di sini ini jauh lebih susah. Level ininya lebih susah yang 2020 ini. Kalau yang ini untuk level yang paling rendah. Tapi simply tidak dapat. Nah, ya. Ini juga contoh lain. Ini apa namanya? Nah, ini di sini komentar reviewer 1 itu
pada waktu itu masih banyak conference paper-paper saya. Jadi nggak cukup powerful track recordnya. Nah ini apa namanya? Ini kira-kira itu relevan. Cuman sayangnya apa namanya? Yang di saya itu masih nggak begitu powerful. Nah ini adalah proposal saya yang tahun 2018. Ya, proposal ini gagal di riset ITB. Dan isi yang relatif hampir sama saya gunakan untuk proposal di tahun 2021 tembus. Karena ada backing dari track record, saya sudah punya paper yang publish di sana, terus kemudian juga timnya itu yang untuk riset dikti, saya menggandeng Bu Anggreni Barlian yang memang dia punya track record di bidang stem cell. Jadi saya nggak terlalu kuat di bidang biologi, tapi punya KPI-nya itu dari Bu Anggreni yang itu bisa menambah poinnya. Jadi di sini kita harus benar-benar harus mencari itu. Ini apa namanya nggak tembus karena kualifikasi unsur utama ini dan apa namanya bisa jadi itu. Nah di sini masih ini proposal awal gitu. Jadi masih belum ada preliminary datanya. Oke, itu kira-kira komen dari reviewer. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak, Monggo. berarti sebenarnya mau sebagus apapun proposalnya, yang paling penting tuh justru personil tim penelitinya ya Pak, bukan isi proposalnya. Tergantung. Jadi kita harus baca apa namanya tornya terlebih dahulu. Bentar. Saya coba buka dulu ini sebentar ya. Jadi, bentar ya, saya coba buka dulu semuanya. Ya. Bentar ya, saya bereskan ini dulu. Saya nggak biasa apa namanya melakukan beberapa sekaligus. Ya, sudah dibuka itunya ya. Oke, saya jawab sekali lagi. Jadi terkait dengan proposal, ada yang bobot di ininya, bobot di track record itu sedemikian tinggi. Kayak tadi yang contoh di LPDP tadi, itu dia sampai 50% hanya dari
dari bobot penelitinya, sedangkan bobot dari state of the art proposalnya itu hanya 10%, maka itu kalau peneliti pemula mau bikin proposal sebagus apapun itu otomatis reject. Karena poinnya itu hanya 10%. Tapi juga ada di proposal-proposal yang lain yang tergantung dari ininya. Ya tadi ada poin kan seperti yang tadi disampaikan di hasil review dari riset itu, meskipun track record itu penting. Oleh karena itu ketika saya apply 2016, saya gagal, 2017 itu gagal lagi, terus 2017 saya apply 2. Satu sebagai PI dan untuk antisipasi satunya lagi saya nebeng ke dosen lain yang punya nama cukup bagus gitu. Yang saya sebagai co-PI tembus, saya sebagai PI fail. Terus kemudian yang ketiga itu sebagai PI juga fail lagi, sebagai co-PI itu tembus. Jadi memang kalau kita baru mulai karir, ya ada baiknya kita istilahnya harus ini dulu lah, ngebangun track record. Jadi dengan kita itu berkolaborasi dengan yang lain, kita ngebangun track record, nanti baru kemudian ini. Seperti tadi kan yang 2019, 2018, apply 2018 untuk 2019. Itu komen dari reviewer yang saya akhirnya fail itu adalah outputnya sampai saat ini banyak kan conference series. Jadi secara track record itu kurang powerful. Nah, kemudian ya itu bangun track record, makin banyak track record, itu makin baik. Baru kemudian di tahun ke-4 saya baru bisa tahun ke-4, tahun ke-5 ini sudah continue dapat gitu. Jadi proposal yang bagus penting, tapi proposal yang bagus doang kalau itu diajukan oleh orang yang kayak misalnya gini gitu, kita ada orang yang ngajuin itu proposal, misalnya proposal bisnis ke kita gitu, tapi kita ngeliat siapa ini itu nggak kelihatan nih, nggak ada track recordnya sama sekali. Apa kita percaya untuk memberikan dana dari kita ke orang yang kita tidak yakin bahwa dia bisa perform? Jadi track record itu adalah jaminan bahwa ini akan dilakukan dengan baik. Jadi makanya kadang-kadang yang di Indonesia itu lebih banyak dilihat dari track recordnya. Kalau yang di luar itu cukup balance antara antara isi proposal dengan bahkan kalau waktu itu saya pernah dengar itu ada proposal yang boleh dibilang itu ya enggak terlalu inilah bikinnya nggak terlalu nggak terlalu baik gitu. Judulnya ya sangat general, topik-topik terkait nanoteknologi gitu. Yang dilakukan ya riset-riset terkait nanoteknologi udah gitu aja relatif tapi ya dia itu proposalnya tebus karena punya track record yang sangat kuat di bidang nanoteknologi. Jadi untuk kita harus melihat track record itu signifikan. Newton Fund yang kita apply itu awalnya itu saya jadi PI, tapi karena ada permasalahan di administrasi akhirnya itu dilimpahkan ke dosen yang lebih muda lagi dari saya. Dosen yang lebih muda lagi dari saya sebagai PI itu dia sudah memenuhi syarat dari minimum 2 paper itu sudah terpenuhi. Dia jauh lebih muda dari saya, kita tembus. Karena yang Newton Fund itu
apa namanya yang lebih dilihat itu benar-benar dari segi proposalnya. Jadi kita harus melihat apa namanya kemana kita mau tambah. Wah, yang proposal 1 dan 2 itu justru yang kita apa namanya kita ajukan menjadi PI dari Indonesia-nya itu apa ya? Ya profesor dua-duanya. Cuman ya dari segi signifikansi impact dan immediate impact-nya mungkin nggak terlalu powerful. Jadi akhirnya ya fail. Yang ketiga itu justru masih anak bawang gitu. Masih levelnya asisten profesor. Saya juga asisten profesor. Cuman itu justru tembus karena kita menyampaikan di apa yang kita tulis itu ternyata yang di sana itu benar-benar dilihat isi proposalnya, track recordnya kitanya itu nggak terlalu. Ya jadi begitu ceritanya. Kalau kita ke Indonesia ya harus melihat dan benar-benar harus dibaca itu guideline formnya. Gimana? Baik Pak, kalau gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Terkait dengan tugas, jadi ini udah di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu akan disampaikan tugas. Tugasnya itu adalah baca paper. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa introduction itu krusial. Kalau kita itu menganggap bahwa proposal yang bagus itu menjadi itu yang diutamakan. Introduction adalah sesuatu yang krusial. Dan bagaimana kita bisa membuat introduction yang bagus? Karena biasanya proposal itu jarang dibuka secara umum, itu susah kita untuk melihat proposal yang bagus itu gimana. Jadi untuk latihan itu apa namanya kalian diminta untuk baca paper. Nanti akan saya tuliskan juga ini persyaratan itunya. Baca paper itu karena yang namanya riset sifatnya itu sifatnya update, maka saya dalam rentang 2016 sampai 2021. Kemudian yang kedua, jurnalnya harus jurnal internasional. Karena apa? Karena kita itu nanti akan ngomong soal novelty, maka berharapnya novelty itu tidak hanya sifatnya nasional. Oh ini belum ada orang yang ngelakuin. Padahal pas waktu di luar itu sudah ada yang ngelakuin. Hanya karena di nasional itu belum ada, maka kita mungkin itu belum ada. Enggak, itu di luar kita harus melihat ke skala global. Itu terus kemudian nanti saya coba sambil share ini ya.
Untuk filenya juga sudah saya saya share di grup ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya anggap bagus. Jadi tugas pertama adalah bikin mind mapping dari si pengarangnya, dari si autornya, bagaimana cara si autor itu bisa membawa sehingga yang akan dia lakukan ini adalah sesuatu yang signifikan. Reviewer ataupun reader itu bisa mengikuti bahwa oh iya emang benar ini step gitu. Nah, coba kita lihat permasalahannya ini adalah di bagian untuk country yang di Pacific Island yang dia terisolasi seperti itu, bagaimana kita bisa memprovide energinya. Nah, di sini energi secara umum itu di provide dengan fossil fuel. Jadi kita selalu harus ketika itu membawa ini adalah permasalahan secara generalnya yang main topiknya orang bisa membaca semuanya bahwa oh iya di sini ada energi demand yang tinggi untuk di sini dan bagaimana cara solusinya. Kita selalu mulai dengan yang existing itu seperti apa. Kenapa kita mulai yang existing? Karena kita ketika itu kita mau menawarkan sesuatu, kita harus tahu yang jadi benchmark dari suatu teknologi, dari suatu ide adalah sesuatu yang sudah existing, yang sudah dilakukan oleh orang. Itu menjadi benchmarknya. Nah, dari yang sudah existing itu biasanya akan selalu ada plus minus. Plusnya apa, minusnya apa. Nah, ketika ini minusnya itu menjadi sesuatu yang tinggi, maka kita memprovide atau mempropose suatu alternatif yang kira-kira bisa mengatasi kelemahan dari existing teknologi itu. Nah, jadi ini secara general sumber energi untuk daerah country yang Pacific Island itu biasanya menggunakan fossil fuel. Kenapa? Karena ini sudah established networknya, tapi itu sebagian besar itu adalah imported dan kemudian tidak sustainable, terus kemudian menghasilkan greenhouse gas dan harganya itu berfluktuasi. Bisakah yang import ini menjadi di provide oleh daerah itu sendiri gitu? Sehingga di sini karena ini masih ada masalah pada existing teknologi, kalau itu tidak ada masalah, maka stop. Tidak perlu dilakukan penelitian lanjutan. Selama itu ada masalah dan itu kita bisa melakukan mencari solusinya, maka itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada masalah, stop. Karena ini masih import dan dia tidak sustainable, bla 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 bla, maka ditawarkanlah metode alternatifnya, yaitu berupa energi terbarukan yang itu existing ada di Pacific Island, yaitu dari laut, angin, dan sinar matahari. Dari berbagai macam opsi ini ada plus dan minusnya, plus dan minus. Nah, untuk yang ocean ini karena dia arahnya itu ke yang ocean. Jadi apa yang menjadi significant advantages dari kalau kita mau menggunakan energi dari laut. Nah, tapi di sini masih ada kelemahan. Ya, kita harus bisa menunjukkan apa yang menjadi kekurangan dari existing teknologi yang ini. Dalam hal ini itu pemanfaatan energi dari laut itu masih tetap ada yang perlu diimprove. Yaitu ini dari segi desain yang masih susah, terus kemudian one direction flow dan low efficiency. Nah, di sini untuk menjawab ini sudah ada orang yang melakukan, untuk menjawab ini itu sudah ada yang melakukan, dan ini
opsinya untuk bisa meningkatkan low efisiensi adalah bagaimana mendesain turbin tersebut. Nah, di sini jadi efisiensinya itu berapa, ini dia perlu improve lagi. Jadi di sini yang akan dia lakukan itu adalah untuk yang ombak, bagaimana untuk membuat turbin untuk ombak dengan efisiensi yang lebih baik. Ini adalah goalnya dan bagaimana cara dia approach-nya. Saya anggap sebagai sesuatu yang bagus. Ada yang mau bertanya nggak mengenai ini? Tugas ini dikumpulkan minggu depan, tugasnya bersifat perorangan, silahkan baca semuanya paper masing-masing. Paper ini ketika nanti kalian mulai kembangkan, mulai jadi kelompok untuk tugas kedua, ya mungkin paper ini akan ada masukan, ya akan jadi salah satu dari referensi dari kalian. Oh, oke. Ada yang mau bertanya? Mohon izin Pak, untuk yang program S3 per orang berarti ya Pak? Ya, untuk yang S3 per orang. Untuk yang S2 itu ada kelompoknya, tapi untuk yang S3 itu semuanya perorangan. Maaf Pak, mau tanya. Kalau yang mind mapping tadi itu untuk S2, yang mind mapping tadi Pak. Kalau yang S2 itu udah kelompok atau sendiri-sendiri ya Pak ya? Masih sendiri. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti mulai 2, 3, 4 baru itu tugas kelompok. Tapi yang tugas 1 itu adalah tugas perorangan. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak izin bertanya, yang tadi Bapak jelaskan. Halo Pak, suara saya jelas Pak? Jelas. Mau tanya Pak, ya. Tadi yang Bapak sampaikan itu tugasnya, contohnya seperti itu atau bagaimana ya Pak? Soalnya tadi connection di saya tuh agak terputus-putus, jadi dan suara Bapak tuh hilang timbul. Jadi mohon maaf kalau saya minta dijelaskan kembali untuk tugas yang minggu depan Pak. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi tugasnya itu yang saya share itu adalah salah satu contoh. Kenapa itu saya anggap bagus? Karena walaupun saya itu orang awam di bidang EBT, energi baru dan terbarukan, tapi saya bisa menangkap mengenai signifikansi kenapa sih dia harus melakukan desain turbin yang jauh lebih baik efisiensinya untuk keperluan tidal turbin gitu. Jadi flow-nya itu enak gitu. Mulai dari dia itu big picture-nya itu apa mengenai permasalahan sumber energi di negara-negara Pasifik. Itu adalah big picture-nya. Solusinya, untuk solusi yang udah existing-nya itu adalah dari ini mungkin saya share tapi solusinya itu adalah yang existing-nya itu adalah dengan menggunakan fossil fuel. Akan tetapi yang fossil fuel ini somehow dia sebenarnya tidak sustain dan itu didatangkan dari luar. Jadi karena ini masih ada masalah, maka ditawarkan metode alternatifnya.
apa sumber energi yang ada di negara-negara Pasifik, yaitu energi dari laut, angin, dan solar cell gitu, dan dari matahari. Nah dari ini dia yang akan fokusnya ke sini, tapi dia tetap menuangkan istilahnya itu menuangkan bahwa di sininya apa namanya untuk yang solar cell masih ada kekurangannya dari space. Untuk wind itu kadang-kadang ada daerah yang tidak terprediksi dan saat ini masih ekspansif. Nah, jadi yang ini makanya dia ini apa namanya lebih fokusnya ke sini. Tapi di energi dari laut ini masih ada keterbatasan. Keterbatasannya itu suara saya jelas atau Ya saya Pak, perlu jelas ya? nanti kan ini anggaplah sebagai contoh tugasnya gitu ya Pak ya. Nah Ya, nanti bentuknya nanti kita presentasikan atau dikumpulkan begitu aja Pak? Bisa dikumpulkan saja tanpa kita dikumpulkan saja tanpa presentasi. Oh, nah kemudian dari tugas yang itu boleh nggak kalau misalnya nanti kita dikoreksi gitu ya sama Bapak, misalnya ini kekurangannya apa-apa gitu, maksudnya itu juga supaya ke kitanya jadi paham dan lebih mengerti gitu Pak. Nanti misalnya tugasnya kan Mau ditentukan, nanti dikoreksi misalnya dari apa yang sudah kita buat itu kan, maksudnya pasti masih banyak kekurangan ya Pak ya. Nah maksudnya nanti ada koreksian juga nggak dari Bapak gitu Pak? Mohon penjelasannya. boleh saya koreksi, tapi nilainya hanya yang dinilai hanya yang pas waktu dikumpulkan pertama itu saja. Nilai tugas satunya hanya berdasarkan yang pertama kali di sebelum minggu depan itu. Gitu. Iya. Ya Pak, makasih Pak. Sebentar itu aja dulu. Ya, oke. Izin Pak, Jadi, saya mohon maaf tadi kurang jelas. ya. Untuk judul paper berarti nanti ini sesuai dengan kelompok keahliannya masing-masing ya Pak? Yang ini masih tugas individu, jadi judul paper terserah dari apa namanya istilahnya interest dari masing-masing individu. Nanti setelah ini apa namanya saya minta ketua kelas bagi, karena kan kalau material kan agak jelas ya itu kakaknya itu, walaupun juga nanti material juga ada yang lebih tertarik ke logam, ada yang tertarik ke keramik, ada yang tertarik ke polimer, itu yang tahu apa namanya ketertarikan dari masing-masing itu adalah kayak semacam ketua kelompoknya. Kayak yang mesin juga itu apa namanya mungkin nggak bisa saya langsung generalisasi, mungkin ada yang lebih suka ke perancangan, ada yang suka ke ini gitu ke teknot gitu. Jadi saya nanti akan minta tolong dari ketua kelas, dan itu nanti silahkan dari kalian itu istilahnya ngasih masukan ke ketua kelas, bidang saya ini di sini, kalau misalnya itu digabungkan dengan ini kalau misalnya alasannya itu adalah apa namanya yang ini rajin yang ini enggak, itu ketua kelas mungkin nggak usah didengerin. Tapi kalau alasannya adalah bidangnya adalah ini si A ini kita akan ngambilnya itu misalnya ke tekprod, maka mungkin nggak cocok kalau itu kan di bagian tim yang nanti akan membahas soal perancangan gitu. Begitu juga yang sudah tertarik soal energi baru terbarukan, kakak konversi energi gitu, itu nggak akan cocok kalau misalnya. Jadi yang seperti itu akan dipertimbangkan untuk nanti bikin kelompok. Tapi untuk yang tugas individu ini itu silahkan sesuai interest masing-masing. Nanti ketika itu akan jadi tugas kelompok, itu decision dari kelompok itu akan mengambil topik apa, bisa jadi itu salah satu papernya ada. Gimana ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Halo Pak, izin nanya Pak. Monggo. Halo. Ya, halo. Ini
Ya, suara saya jelas, Pak. Jelas? Pak, ini hasil kita mind mapping dari lihat paper yang sudah jadi atau rencana kita mau neliti apa, Pak? Enggak, dari yang sudah jadi. Bebas, Pak, Kita sumbernya, Pak. belajar, uh, tadi ada batasannya, yaitu publish-nya itu 2016 sampai 2021. Jadi yang publish-nya itu 2015 tidak bisa. Jadi tahun publish-nya harus 2016 sampai 2021. Jurnalnya harus internasional. Ya idealnya itu punya infrastruktur semakin tinggi semakin baik, tapi at least jurnal internasional. Cukup satu, Pak, ya? Ya, jadi ini hanya sekedar saya ingin kalian membaca paper, ngebedah bagian introduction-nya, bagaimana cara autornya itu menggambarkan, memberi informasi, menggait reviewer, menggait reader supaya itu sampai ke ini. Mungkin saya coba kasih contoh paper kita yang terbaru. Nah, ini paper kita yang terbaru yang baru publish di Moko 2 April, jadi masih benar-benar baru. Kalian bisa lihat ini permasalahan utamanya adalah mengenai jadi kita ingin yang namanya tissue engineering itu bukan hanya sekedar Untuk tugasnya itu nanti pengumpulannya bagaimana ya Pak? Dikumpulkan kemana? Teams. Oh, di Teams ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang ini ya. Jadi ini kita mau membuat biomaterial yang itu nanti untuk tissue engineering, di mana yang apa istilahnya itu generasinya ini sudah generasi yang terbaru, yaitu ada kalau bisa scaffold atau biomaterial itu merespon terhadap stimulus dari luar. Salah satunya adalah electrical stimulus, dan ini sudah well known bahwa electrical stimulus itu menjadi salah satu yang most promising type, dan itu sudah proven dia bisa mengenhance pertumbuhan dari tissue regeneration dan cellular specification. Nah, di sini kita untuk membuat ini bagaimana menjadi permasalahannya. Di sini kalau kita mau membuat ini ada bagaimana aplikasi-aplikasinya. Ini adalah materialnya, tapi di sini kalau kita polymeric base itu masalahnya dia dari segi mechanical-nya, dan kemudian polymeric base itu biasanya itu tidak konduktif, perlu ada filler. Ini nanti fillernya itu bisa yang sifatnya itu carbon base atau conductive polymer atau metallic base. Dan opsi-opsi ini kita masuk ke silver nanoparticle dari metallic base. Kenapa ini? Detailnya dan masuk ke bagian silver nanoparticle yang masih eksis di silver nanoparticle, yaitu silver nanoparticle saat ini dibuat dengan menggunakan chemical reducing yang dia itu masih bersifat toksik, dan itu mau kita bawa ke dalam tubuh. Jadi ini kalau bisa yang sifatnya toksik itu dihilangkan. Jadi di sini digunakan green synthesis. Nah, green synthesis opsinya ada banyak banget, ada yang berdasarkan bakteri, menggunakan plant extract ataupun ini. Kenapa kita masuknya ke plant extract? Nanti ini saya akan coba buat ini saya share ke grup, terus kemudian saya coba buat mapping dari yang ini. Sehingga ini nanti kenapa akhirnya kita mau membuat kita mau membuat silver nanoparticle dengan menggunakan green synthesis. Green synthesisnya menggunakan plant extract,
plan ekstraknya specifically itu adalah dari Cilembu yang itu merupakan spesifik di Indonesia, jadi itu novelty-nya tinggi. Terus kemudian itu digunakan untuk untuk elektroaktif scaffold, untuk filler, potensial filler untuk elektroaktif scaffold dan anti-infeksi scaffold. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalian baca paper, dari paper itu kemudian dibedah. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas untuk ini. Sekarang ini yang jadi ketua kelasnya siapa ya? Victor kah atau siapa? Sebaiknya ketua kelasnya yang dari S3 saja, Pak. Belum ada ini. Oh ya udah langsung ditunjuk aja yang sekarang. Saya minta Victor aja kali ya. Apa tidak sebaiknya yang dari S3 ya, Pak? Yang dari S3 itu bisa untuk kelompok S3 gitu. Itu yang apa namanya? Oke. Nanti job desk-nya itu yang utamanya itu adalah bagi kelompok. Kalau S3 kan nggak ada kelompoknya. Jadi untuk yang S2 yang utamanya. Jadi bagi kelompok berdasarkan yang paling tahu mengenai bidangnya itu kemana-mana kan itu apa namanya, teman-teman ya kalian sendiri gitu. Arahnya itu mau kemana. Terus kemudian saya bisa minta tolong ke Victor untuk dibikinkan di Teams-nya itu ini jadi kayak apa ya, folder gitu, jadi yang S2 dari mesin gitu itu masuknya ke sana semua. S2 dari material itu nanti bisa apa namanya, apakah itu masing-masing dari material bikin sendiri, dari penerbangan bikin sendiri gitu, tapi yang utamanya banget saya mau minta tolong untuk bikin tim, bikin kelompok. Dan nanti mungkin saya juga komunikasinya untuk situ. Gimana? Baik, Pak, kalau gitu. Makasih ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya tanya, Pak, untuk yang bagi kelompok itu. Karena saya ini S2 mesin, Pak. Jadi saya cuma punya akses ke kelasnya MS 5200, Pak. 5100, maaf. Jadi saya itu apa namanya? Bentar ya. Nanti akan saya share itu apa namanya, kayak semacam daftar hadir, bukan daftar hadir sih, apa namanya, yang ambil kelas. Excelnya nanti saya share. Oh ya, baik, Pak, kalau gitu. Oke ya, mungkin itu dulu.
untuk tugas ini nanti kita diskusi berikutnya itu bisa lewat WA. Silakan kalau ada yang masih belum jelas lagi di itu di share di WA. Nanti akan saya sampaikan juga yang tadi kan tugas yang saya anggap baik itu sudah saya share alasannya kenapa, jadi bisa ada sedikit gambaran. Oke, mungkin itu dulu. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, tapi kalau ada bertanya itu kita lanjutkan. Monggo. Mungkin itu dulu kali ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Nah, ininya kita cukupkan dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.